Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Guys. Ini saya ada pertanyaan, Mas Guys. Baterai untuk sprayer itu pakai LiFePO 4 berapa Ah yang bisa muat itu dimensinya? Sebenarnya saya nggak tahu ya dimensinya di sprayer itu berapa, karena saya nggak punya sprayer. Nah, di sini saya akan melakukan penimbangan berat sama pengukuran dimensi. Dimensi ini termasuk ketinggian daripada ini ya, cenilan-cenilannya ini ya Mas Guys. Nanti kan kalau kita jumper ini ganjel nih, jadi akan saya ukur sekalian sama ketebalan BMS ini sekalian. Tapi BMS nya ini satu sisi gitu Mas Guys. Barangkali Mas Guys yang pakai sprayer itu ingin ganti ke LiFePO 422 Ah, maka silahkan tonton video ini, barangkali dimensinya cocok. Atau kalau nggak cocok, dimodif di luar sprayer, di eksternal gitu. Sekarang saya akan timbang dulu Mas Guys. Set. Nih, berapa ini? 1,84 kilo Mas Guys untuk beratnya. 1,84 kilo. Nah, sekarang kita akan mengukur dimensinya dulu Mas Guys. Kita bobokkan seperti ini. Di sisi yang ada BMS-nya, mentok sini sampai mentok sini Mas Guys. Ini saya press ya pengukurannya. Jadi kalau pakai BMS 2 sisi ya nanti lain lagi pendinginnya ini loh Mas Guys, yang 2 sisi. Karena ini satu sisi aja. Oke, segini. Ini dapat 10,5 cm Mas Guys, nih ya, 10,5 cm. Selanjutnya kita ukur yang ke arah sini Mas Guys. Ini termasuk cenilannya ya Mas Guys, cenilan ini jangan lupa. Set, saya press sedikit, agak dikasih longgar beberapa mili. Oke, segini aja. 14 cm, 8 mili Mas Guys. Ini ya. Selanjutnya kita ukur dimensinya yang sini Mas Guys. Sini. Set. 6 cm, 6 mili ya Mas Guys, sekitar segini. Ini ya Mas Guys. Nah, baterai LiFePO 4 walaupun bekas ya Mas Guys, saya itu udah ngerasain 22 Ah. Itu sangat luar biasa mantap. Daripada saya menggunakan aki Mas Guys. Cuman gini Mas Guys, kalau sama-sama beli baru pasti murah aki. Aki bisa dikuras sampai 50% aja Mas Guys dari kapasitasnya. Misal aki sebesar 20 Ah, maka kalau kita kuras hanya boleh dipakai sekitar 10 Ah. Lain kalau LiFePO 4, maka kita bisa memakai sekitar 16 Ah dari kapasitas baterai 20 Ah Mas Guys. Tapi baterai LiFePO 4 jelas untuk harga barunya lebih mahal, makanya saya beli bekas Mas Guys. Sama BMS itu komplit di sekitar 400 ribuan zaman sekarang. Kalau dulu bisa sampai 500 ribuan. Nah, sedangkan kalau standarnya sprayer itu kayaknya yang umum di pasaran yang kecil-kecil itu kayaknya kalau nggak 7 Ah 8 Ah ya sprayer itu. Saya nggak tahu ini muat apa enggak, karena saya nggak punya contoh aki 7 Ah atau 8 Ah Mas Guys. Nah, nanti silahkan dibandingkan sendiri. Kalau performa itu mantap sekali, dan rank voltase itu dari BMS ini, pengalaman saya cut off-nya BMS ini saat dicas itu di sekitar 15 volt Mas Guys. Nanti kita lepas casnya, voltasenya akan turun menjadi sekitar
14,6. Nah sekitar segitu ya mas guys, 14,4. Ketika kita kasih beban sedikit akan turun di voltase 13,6, 13,5 atau 13,8, sekitar segitu. Dan sebenarnya baterai LiFePO4 ini energinya itu ngumpul di rank voltase 12,5 sampai dengan 13,5 mas guys. Jadi sekitar 1 volt aja ranknya. Ya bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit. Ini hanya perkiraan berdasarkan pemakaian saya mas guys. Nah kalau saran saya, misal dipakai buat beban, untuk cut off bawahnya minimal itu 12 volt. Rekomendasi dari saya sebaiknya di atasnya kayak 12,2, 12,3 sampai dengan 12,5 itu juga boleh. Tergantung mas guys sendiri pasang beban seperti apa, beban elektronik yang dipasang. Boleh sprayer, boleh lampu. Nah itu disesuaikan dan eksperimental ya mas guys. Artinya gini, kita coba nih hari ini pakai paling rendah 12 volt, udah di stop, jangan dipakai lagi, baru dicas. Besoknya eksperimen 12,3, besoknya lagi eksperimen 12,5, paling rendahnya ya boleh. Jadi dalam penggunaan baterai itu selain kita punya dasar, setidaknya kita ini harus bereksperimen. Karena sifatnya dalam uji coba elektronik itu adalah eksperimental ya mas guys. Artinya kita bisa mengeksplor baterai kita mulai dari volt sekian sampai volt sekian, itu energinya yang padat di rank voltase berapa. Nah itu perlu kita serap berdasarkan baterai yang kita miliki mas guys. Ya setiap orang pasti pengalamannya kadang beda-beda, tidak tentu sama. Ya itu wajar ya, karena kasusnya itu baterai beraneka ragam tipe, terus penggunaannya atau cara memakai baterainya tiap orang pasti beda-beda. Makanya apa yang mereka rasakan antara pengguna baterai A dan pengguna baterai B itu sama-sama LiFePO4 tapi rasanya beda. Tapi overall baterai LiFePO4 ini adalah baterai yang recommended menurut saya ya mas guys. Kalau untuk disubstitusikan ke perangkat, mungkin mainan anak-anak, mobil-mobilan yang aki 12 volt, nah itu juga bisa ya mas guys. Pokoknya pakai baterai kayak gini saja, saran saya itu. Tapi monggo, bebas pilih yang lain, bebas. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.